Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadzihim wa usuli wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadzina wa usuli wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakatihatil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemarin tentang masalah kisos, ya kan? Bentuk-bentuk kisosnya seperti itu. Lah sekarang wasara itu wujubil kisosi, dan adapun syarat wajibnya kisos, artinya orang itu boleh dikisos, membunuh ganti dibunuh, letak tangan ganti ditetak tangan, fil qatli di dalam membunuh. Ini yang membunuh dulu ya. Itu arbaatun, ada 4 syarat. Orang kok boleh dikisos, itu syaratnya 4. Wa fi ba'di nuskhi, dan itu diterangkan di sebagian redaksi kitab yang lain. Faslun, dibuat fasal tersendiri. Wa syara itu wujubil kisosi arbaun, dan adapun syarat wajibnya kisos itu ada 4. Al awalu, adapun yang pertama itu ayakuna, jika ada siapa al-qatilu, orang yang membunuh, ada itu baligon, sudah balik. Nah, ya, andaikan kok belum balik, ya tidak boleh dikisos. Fala kisos, maka tidak ada kisos itu maujud ala sobiyin, atas anak-anak. Walau qala, dan andaikan berkata siapa seorang anak-anak atau seseorang, anak adapun saya itu al-ana sekarang itu sobiyun, masih anak-anak. Sodako, maka dibenarkan siapa anak tersebut bila yaminin, dengan tanpa disumpah terlebih dahulu. Itu syarat yang pertama. Orang itu boleh dikisos itu sudah balik. Balik itu ya antara, kalau laki-laki ya antara umur 14-15 ya. Kalau perempuan ya paling cepat itu umur 9 tahun ya, kalau sudah haid lah istilahnya ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Asani, adapun yang kedua, syarat orang itu boleh dikisos, dihukum kisos. Ayakuna, jika ada siapa al-qatilu, orang yang membunuh, itu akilan, ya orang yang berakal. Nah, itu makanya jangan dekat-dekat orang gila, Bang Edi. Andaikan yang ngamuk bawa parang tuh kita jauh lah. Itu karena apa? Dia tidak boleh dikisos, tidak mendapatkan hukuman. Fayam tani'u, maka dicegah apa al-kisos min majnunin, dari orang gila. Ila ang takotoa, kecuali jika putus-putus apa jununuhu, gilanya orang tersebut. Nah, kecuali kadang gila, kadang sembuh, kadang gila, kadang sembuh, gila kumat-kumatan lah. Tapi gila nian istilahnya. Nah, andaikan kok kadang gila, kadang tidak, ya fayak tasu, maka dikisos siapa orang yang gilanya kadang gila, kadang kumat, kadang tidak tadi, minhu, dari orang yang kadang gila, kadang tidak tadi. Apa zamanun ifaqotihi, ketika zaman atau waktu ketika dia pas tidak gila. Wayajibu, dan hukumnya pas sadar lah ya. Wayajibu, dan hukumnya wajib apal kisos alaman, atas orang-orang zala, yang hilang apa akluhu, akalnya orang tersebut, bisa robin, sebab minum, muskirin, yang memabukkan, mu'tadin, yang umum, fi surbihi, di dalam minumannya orang tersebut. Jadi kalau hilang akalnya itu sebab dia mabuk karena minuman-minuman keras, maka walaupun demikian tetap wajib ditegakkan daripada kisos. Fakharaja, maka berbeda siapa man orang, lam yata'addu, yang tidak umum apa minumannya, biang saroba, gambarannya contohnya jika meminum siapa seseorang syai'an, kepada sesuatu, donuhu, dan adapun prasangkanya orang tersebut itu ghairu muskirin, tidak memabukkan. Nah,
Nah, ini umpama ya kan. Waalaikumsalam. Ada seseorang meminum sesuatu yang umumnya minuman itu enggak memabukkan, ya kan itu. Contoh andaikan kok seseorang itu minum cendol. Cendol kan umumnya enggak mabukkan Kang Dedi ya. Lah setelah minum cendol kok dia mabuk, Pak De. Nah, maka yang demikian itu ya ibaratnya tidak dihukum. Nah itu begitu. Wong Pak Janis biasanya minum susu itu malah tambah sehat. Lah ini kok malah mabuk. Nah ini bahaya ini. Nah maka yang demikian itu, maka tidak andaikan kok mabuk tidak sadar bunuh orang. Nah maka yang demikian itu tidak wajib dikisos. Karena mungkin kebanyakan susu tadi kan itu. Susunya beracun mungkin. Qala al-mu'allif rahimahullah. Tapi kan umumnya susu itu tidak pemabukkan, maka itu tidak boleh dikisos. Itu maksudnya begitu. Garam sekirin yang tidak memabukkan. Fazala maka lalu hilang apa luhu akalnya orang tersebut. Fala kisos maka tidak ada bentuk kisas ikut maujud alaihi kepada orang tersebut. Wasalisu dan adapun syarat yang ketiga. Allah yakuna jika tidak ada siapa al-qatilu orang yang membunuh itu walidan orang tuanya lil maktuli untuk yang dibunuh. Maksudnya begini, entah ada orang tua itu saking jengkel kepada anaknya ya kan, terus saking jengkelnya tuh khilaf, anaknya tuh dibunuhnya dewek umpama. Lah maka yang demikian itu ya tidak boleh dikisos. Nah itu maksudnya begitu. Beda kalau hukum kita Indonesia Pak Janis ya, nggak urus, nah orang tuanya, nah anaknya bunuh bapaknya ya dihukum, tapi kan tidak kisos ya. Fala kisos maka tidak ada kisos itu mawujud alal walidi atas seorang tua bikotli walidihi sebab membunuh anaknya wa insafala walaupun ke bawah siapa waladu anak tersebut atau membunuh cucunya umpama kan. Atau sebaliknya, kalau apanya itu sebaliknya ya. Qala sudah berkata siapa Ibnu Qajjin Ibnu Qajj walau hakama andaikan kok menghukumi siapa hakimun seorang hakim biqatlil walidi dengan membunuh seorang orang tua biwaladi kepada anaknya naqadha maka dibalik atau dihukumi apa hukmuhu hukumnya orang tersebut kecuali memang hakim itu memutuskan begitu, macam mana lagi ya kan itu. Qala mu'allif rahimahullah, kalau di dalam hukum aslinya itu tidak perlu istilahnya dihukum. Warabiu dan adapun syarat yang keempat seseorang pembunuh itu boleh dihukum kisos, dibunuh genti. Allah yakuna jika tidak ada siapa al-maktulu orang yang dibunuh itu angkoso lebih rendah derajatnya minal qatili dari orang yang membunuh. Contohnya bikufrin dengan sebab kekafirannya, aurokin atau budak atau hamba sahaya. Seumpama ada orang Islam membunuh orang yang tidak Islam, maka itu kalau dalam hukum kisos tidak boleh dikisos. Nah itu maksudnya begitu. Aurikin atau membunuh hamba sahaya atau budak. Fala yuktalu maka tidak boleh dikisos atau dibunuh siapa al muslimu orang Islam bikafirin sebab membunuh orang kafir harbian yang kafir ngajak perang karena adanya kafir tersebut audimian atau kafir dimi au muahadan atau kafir muahad. Kafir muahad itu yang bagaimana sih? Yang ada perjanjian dengan orang-orang Islam, ada kerjasama lah gitu ya. Wala yaqtulu dan tidak boleh membunuh siapa al-hur, wala yuqtalu dan tidak boleh dikisos atau dibunuh siapa al-hurru orang yang merdeka birokikin sebab membunuh hamba saya atau budak. Walau kana dan jika ada siapa al-maktulu orang yang dibunuh itu angkosu lebih rendah kedudukannya minal qatili dari orang yang membunuh bikabirin sebab besarnya au sogirin atau sebab kecilnya, au taulin atau sebab tingginya, au kosrin atau sebab pendeknya, masalan umpamanya, fala ibarota maka tidak ada ibarat bidzalika dengan demikian, istilahnya masalah
lebih tinggi, lebih besar atau lebih pendek. Nah, itu tidak diibaratkan seperti itu, tapi masalah muslim dengan kafir, orang merdeka dengan hamba sahaya. Nah, itu maksudnya tuh begitu ya. Wa taqtulu, dan dihukum kisos atau dibunuh siapa al jamaatu jamaah gerombolan biwahidin sebab membunuh seseorang. Nah, kok yang bunuh tuh rame-rame, nah, berkelompok, itu pun kelompok tersebut ya itu boleh kena kisah semua. Nah, terus apanya bagaimana peraturannya kok bisa begitu? Ingka fa'ahum, jika cukup siapa wahid hum kepada sepadan lah ya, kafa'a itu sepadan, siapa satu orang tadi hum kepada mereka. Wakana, dan ada apa fi'lu kulli wahidin, gawe atau pekerjaannya satu orang tadi minum dari mereka, lau ingfaroda, jika kok sendirian, karena ada siapa satu orang itu kotilan bisa membunuh daripada satu orang tadi. Ada orang itu istilahnya tuh andekan kok dibunuh satu orang itu ya mati, ya kan, kalah orang itu. Tapi kok dibunuh sama orang rame, maka yang demikian itu ya hukumnya boleh dikisos orang sebanyak itu yang membunuh semuanya tadi, yang ikut handil di situ ya. Nah, itu seperti itu. Suma asaro, lalu berisyarat siapa musanifu kiai musonef liko idatin, untuk koidah atau batasan atau rumus istilahnya, bikaulihi, dengan dawuhnya kiai musonef, wa kullu sahso, ini dan setiap dua orang, jaro yang memperjalankan siapa sahsoin atau dua orang, al kisoso kepada kisos, bainoma di antara mereka berdua, fin nafsi di dalam diri mereka, yajri maka berlaku bainahuma di antara mereka, fil atrofi di dalam masalah memotong atau pemotongan anggota badan. Maksudnya begini, syarat dan hukum daripada pemotongan anggota badan, nah, kan potong tangan dipotong tangan, potong kuping kan gitu. Nah, itu juga berlaku kepada seseorang syarat-syarat yang sudah ditentukan tadi. Alatitilkan nafsi, itu sesuatu untuk seseorang tadi. Fakama yustarotu, maka seperti disyaratkan fil qatili di dalam orang yang membunuh, kaunihi di dalam adanya orang tersebut itu mukalifan mukallaf. Yustarotu, maka juga disyaratkan fil qati'i di dalam orang yang memotong anggota badan orang lain. Lil qati'i untuk pemotong, litorfi untuk anggota badan, kaunuhu adanya ibaratnya khat atau pemotongan anggota badan itu mukalifan, orang yang mukalaf. Wakina idin, dan kalau demikian, faman lam layuktal, maka barang siapa tidak dibunuh bisa dengan seseorang, layuktok, maka tidak boleh dipotong, bitorfihi, dengan sebab pemotongan anggota badan orang tersebut. Maksudnya begini, tadi kan sudah diterangkan bahwasanya syarat-syarat orang itu boleh digesos ada 4. Yang pertama yaitu sudah balik. Kalau kok belum balik ya sama, andaikan orang yang belum balik tadi, anak-anak tadi memotong anggota badan orang yang dewasa, maka ya tidak boleh dikhat atau dihukum dipotong tangannya atau apanya yang dipotong. Yang kedua, orang yang berakal tadi, maka kalau orang yang tidak berakal ya tidak, andaikan memotong tangan seseorang ya tangannya tidak boleh dipotong. Yang ketiga sama saja, andaikan kok orang tua yang seorang tuanya membunuh anaknya ya juga tidak boleh dikisos. Demikian juga andaikan seorang tua itu memotong tangan anaknya, maka ya tidak boleh dihukum karena memotong tangan anaknya tadi. Yang terakhir, yang harus sepadan tadi antara yang dibunuh dengan yang membunuh sama. Andaikan seorang orang yang merdeka kok memotong tangan hamba saya atau budaknya, ya maka tidak boleh dikhat dengan dipotong tangannya. Andaikan orang Islam kok memotong tangan orang kafir, ini dalam hukum Islam loh Pak Topik, jangan diterapkan di kita loh ya. Itu ada undang-undang tersendiri. Maka yang seperti itu ya tidak boleh dipotong
tangannya. Apa kita tahu hukum ini terus besok kita ada berselisih dengan apa orang non muslim, nah, terus potong tangannya, kita nanti tidak dihukum, ya tidak boleh begitu. Nah, itu ya. Orang-orang non muslim yang ada di sekitar kita itu termasuk hukumnya namanya kafir dhimmi. Nah, itu makanya tidak diperbolehkan untuk kita perangi atau kita musuhi. Nah, itu seperti itu. Itu maksudnya bahwasanya wa kullu sasoini jarol qisasu bainahuma fi nafsi yajra bainahuma fil atrof. Itu syarat-syarat orang boleh diqisas itu sedemikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa